Kita lanjutkan acara ketiga adalah sambutan dari Ibu Nadiana selaku Kepala Dinas di Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Nadiana kami persilakan. Terima kasih Bu Maria Lupa. Suara saya jelas Bu? Jelas Pak, Bu, jelas. Jelas Ibu. Alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira al-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Pak Ateng secara pribadi, Masya Allah ya, dari penuturannya mudah-mudahan ini menjadi sebuah tausiah juga untuk kita, menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Wakil Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan para, tadi saya lihat ada beberapa kasudin hadir, ada Jakarta Utara 2 tadi hadir, saya lihat ada Kepala UPT juga hadir, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta koordinator, para pengawas, para kepala sekolah, dan Bapak Ibu yang hadir, mohon izin kalau saya tidak sebutkan satu persatu, dan dengan Ustadz Saiful Hidayat SK, SMK PGRI 1 yang akan memberikan tausiah dan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Abdurrahman MPD SMK Negeri 48 dan jajaran SMK 64. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, karena memang janji Allah adalah hak. Dalam surat cintanya, dalam surat cintanya, dalam Al-Quran, kalau kita tafakuri, kita tadaburi, jelas sekali panduannya bahwa ketika kita jahit beberapa kalimat yang ada, bahwa hakikat itu harus kita sadari. Saat ini memang kita diberikan kehidupan. Setelah kematian sebetulnya yang kita jalani, kita diberikan kehidupan dan kita akan kembali untuk ke alam kematian, dan ada kehidupan nanti yang memang kehidupan yang abadi. Jadi sesungguhnya saat ini kita sedang menunggu, kita sedang berada di masa penantian untuk kembali perjumpaan kita kepada Sang Rabbul Izzati, yang pintu gerbangnya adalah kematian. Maka dalam surat cintanya jelas dikatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa ya setiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hanya saja tadi ilmu kita sangat terbatas. Saya tidak bisa memahami. Kita tidak memahami 3 hal, menjadi suatu yang misteri, nggak mencapai ilmu kita, mencapai nalar itu gitu ya, bahwa kematian itu sebuah keniscayaan. Kita ini semua akan menyusul almarhumah Ibu Rina, almarhumah Ananda Zikrian Aziz Trisnawan, Diva Ahmad Triwidiana, semua akan menyusul. Tetapi kita tidak pernah memahaminya. Ada 3 hal kalau saya suka perhatikan, bahwa di mana kita nggak pernah tahu. Ketika tadi Pak Ateng cerita terperosok, berkali-kali merasa awalnya tidak disadari akan terperosok gitu ya, tetapi benturan dan terakhir dengan benturan keras. Tidak pernah menyadari, jadi berangkat dari rumah sebelum berbuka dilakukan di Cipanas, lalu melanjutkan perjalanan, dan perjalanan itu perjalanan yang setiap kali dilalui ketika akan kembali ke kampung halaman, bukan tempat yang baru, bukan tempat yang asing, tempat yang berkali-kali dilalui dan akan dilalui. Siapa yang pernah menyangka bahwa di titik itu istri, 2 anak,
dipanggil oleh yang kuasa. Tempatnya adalah di tempat itu yang biasa dilalui. Itulah misteri yang tidak pernah bisa kita ungkap. Apakah dari rumah terbayangkan? Juga kita tidak pernah memahami itu gitu ya. Lalu waktu itu juga kita tidak pernah memahami, Bapak Ibu yang saya hormati, di mana gitu. Tidak pernah terbayang dari rumah untuk kembali ke kampung halaman karena 2 tahun pasca pandemi kita tidak diizinkan Allah melalui pandeminya dan melalui umaroknya, bahwa kita ada aturan-aturan tidak boleh mobilitas tertinggi, dan tahun ini kita diberikan izin oleh Allah melalui umarok, melalui aturan-aturan kita diizinkan untuk kembali ke kampung halaman. Siapa yang pernah menyangka waktunya adalah hanya beberapa saat dari pembicaraan yang normal-normal saja di dalam perjalanan, di dalam ini kita nggak pernah tahu 1 menit. Seperti kita sekarang, kita juga nggak pernah tahu, ya. Kita nggak pernah tahu kita sedang bicara, setelah kita bicara atau kapan, nggak pernah tahu. Itu hal kedua. Yang ketiga adalah cara. Kita nggak pernah tahu juga caranya seperti apa. Cara Allah mengambil kita itu nggak pernah kita tahu. Dengan cara yang memang, kalau orang bilang semua kematian itu normal. Tidak ada kematian yang tidak normal. Hanya ada cara yang seperti layaknya kita, ya kalau orang sakit lalu dia berpulang, ya mungkin itu hal yang wajar gitu. Tapi ketika ada orang baru berbicara 1 menit kemudian meninggal, gitu ya, sakaratul maut dan meninggal, itu dianggap mengagetkan ya, mengejutkan, dan dianggap kadang tidak wajar. Kalau mengagetkan iya, tapi nggak ada kematian tidak wajar. Jadi cara kita nggak pernah tahu. Jadi Ibu Bapak, mungkin dalam kesempatan sambutan ini, sebelum saya kemarin siang saya sempat bicara dengan Pak Ateng, saya menerima kabar Pak Diding pagi mengabarkan, lalu saya sampaikan pada Pak Diding, coba dilacak informasinya kita bisa dapatkan di mana, pastikan kondisi, pastikan apa yang bisa kita bantu. Saat ini mungkin kita tidak bisa bersama dalam tempat yang sama dalam proses membantu, tapi apa yang bisa kita lakukan dalam jarak jauh ini? Dilacak saja dari mana informasi itu, nomor siapa, sehingga kita bisa komunikasi dengan keluarga, atau alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan Pak Ateng langsung. Ya. Jadi saya menerima kabar, terkejut juga ya, artinya Masya Allah gitu ya. Dalam kondisi insya Allah kita doakan semua, cara Allah memanggil itu adalah bagian dari akhir yang baik, ya, seperti doa-doa kita bahwa kita ingin akhir yang baik. Tujuannya adalah silaturahim, birrul walidain, bakti sama orang tua, kembali ke kampung halaman. Tujuan perjalanannya sedang tujuan yang sangat baik, waktunya insya Allah waktu di Ramadan, waktu yang baik, insya Allah husnul khatimah, gitu ya. Dan Pak Ateng, keluarga, Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li min khairan minha. Kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta seluruhnya kawa yang sebesar-besarnya. Kami barangkali mendapat pelajaran yang sangat berharga dari keterangan-keterangan Pak Ateng, insya Allah, dan saya melihat ada ya menjelang akhir pun kalau dari cerita Pak Ateng, insya Allah diakhiri dengan yang baik, dengan kalimat istighfar, dengan kalimat pasrahan, dengan kalimat-kalimat penghambaan, insya Allah itu sebuah akhir yang baik. Dan tentunya ini semua menjadi juga ibrah ya, menjadi hikmah semua. Dan istri Ibu Rina Ananda Sikran, Ananda siapa tadi satu lagi ya, insya Allah sudah selamat kembali ke pangkuan Sang Halik. Insya Allah
kita juga berharap kita mengikuti jejak-jejak baik ya. Artinya ketika akhir kita, kalimat yang terucap adalah kalimat baik, waktunya waktu yang caranya insya Allah baik. Pak Ateng, kami tidak artinya tidak akan mengatakan bahwa ya sebuah resiko, tidak, tapi inilah keluarga besar Dinas Pendidikan. Ketika saya disampaikan Pak Junaidi kemarin, Pak Ateng sudah bisa dihubungi, dan alhamdulillah saya bisa bicara dengan Pak Ateng, dan hari ini saya lihat kondisi Pak Ateng lebih baik ya dari kemarin. Mudah-mudahan ini bagian ikhtiar. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Ateng, mungkin kalau saya berada dalam posisi Pak Ateng, bisa jadi saya lebih tidak kuat. Jadi izinkan saya menyampaikan kalimat ini karena memang saya sedang tidak dalam menerima kondisi ini. Izinkan saya mengatakan bahwa insya Allah diikhlas, Ateng pasti sayang dengan anak dan anandanya, tapi Allah insya Allah lebih sayang. Diikhlaskan, diyakini, dan Pak Ateng harus kuatkan. Ada Ananda 8 bulan yang memang ini menjadi bagian. Lalu saya katakan tadi juga yang kedua, izin karena saya tidak dalam kondisi menerima musibah. Mungkin kalau saya pun saya tidak kuat, karena jelas dalam tuntunan kita ketika kita punya keimanan yang baik, insya Allah pada saat musibah ini kita semua akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sangat mengakui sebuah kalimat pengakuan kita bahwa kita ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kita mengakui bahwa sesungguhnya Ibu Rina beserta 2 anandanya telah berjumpa dengan Rabb-nya. Karena itu pintu gerbang masuk. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Jadi mati, yumit dulu, baru hidup lagi kita dalam rahim ibu kita. Lalu kita sekarang ini, semua kita ini sedang dalam perjalanan transisi. Kan kita juga akan merasakan apa yang namanya mati. Dan Ibu Rina sudah sampai ke tahapan ini bersama Ananda. Jadi mudah-mudahan insya Allah Pak Ateng bisa. Dan kembali, Ibu Bapak seperti yang kita juga diajarkan oleh para ulama, bahwa kalau kita sangat merasa indah bersama ini di dalam dunia, bersama keluarga kita, bersama sahabat kita, bersama teman-teman kita, bersama kolega kita, insya Allah kita juga harus berdoa, kita akan kembali bersama di surganya Allah nanti. Jadi saling mengingatkan, saling menguatkan. Jadi yang terakhir kemarin saya sampaikan ke Pak Ateng, Allah tidak akan memilih ujian di luar batas kemampuan hambanya. Insya Allah karena Pak Ateng, Allah sudah berikan award kekuatan. Pak Ateng diberikan cobaan seperti ini. Karena tidak ada cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kadar cobaan itu pun Allah ukur pada hamba-hambanya yang kuat, pada hamba-hambanya yang sangat disayang. Saya mungkin nanti Pak Ustadz akan sampaikan, gitu ya, Pak Ustadz Hidayat sampaikan bahwa saya sangat merasa gitu. Kadang kita nggak pernah bisa memahami sebegitu tinggi ilmu Allah, gitu ya, sampai kita merasa cobaan-cobaan yang diberikan itu Allah menguatkan kembali kita. Jadi tidak ada yang cobaan yang di luar batas kemampuan hambanya. Insya Allah saya sampaikan ke Pak Ateng, kalau Pak Ateng kuat, Pak Ateng ikhlas, ini menjadi tabungan yang luar biasa. Kita ingin berkumpul di sini dan di akhirat nanti, jadi harus saling mengingatkan momennya. Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang hadir untuk memberikan doa, karena sejatinya sebagai keluarga seperti ini. Sebagai keluarga seperti ini, kita tahu bahwa ada keluarga yang tertimpa musibah, dan cara kita untuk membersamainya salah satunya adalah kita hadir
sudah dimudahkan juga oleh Yang Kuasa dengan zikir-zikir virtual seperti ini, sudah dimudahkan. Jadi jangan pernah langkah ini adalah langkah karena ada absen, karena langkah ini karena diminta, tidak. Tapi langkah ini adalah bentuk sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita lakukan insya Allah itu yang akan kita tuai. Pak Ateng di tengah terprosok ke dalam jurang 100 meter lebih tadi, tetapi dari cerita Pak Ateng tadi sudah ada orang yang bawa senter ketika sang bayi tadi menangis di panggilan kedua dari cerita Pak Ateng, ada yang menolong bawa senter. Ini bukan semata-mata ada atau tidak orang yang menolong, tapi semata-mata amal perbuatan Pak Ateng dan keluarga yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bentuk-bentuk yang kita tidak pernah. Lalu Pak Ateng mengatakan sudah ada orang yang membawa anak-anaknya, tidak sadar pertamanya, tahu-tahu sudah di atas, istrinya sudah dibopong. Kalau kita fisik kendaraan demikian parah gitu ya, dalam waktu secepat itu terevakuasi bisa ke rumah sakit, itu juga rezeki yang luar biasa kalau menurut saya teman-teman, untuk menjadi ibrah kita, menjadi juga apa istilahnya, menjadi pelajaran kita. Allah kirim itu tidak semata-mata kirim, tapi sesungguhnya itu maha dan rahimnya Allah itu memberikan yang Ateng lakukan itu dikomunikasikan, yang keluarga Pak Ateng lakukan juga dikomunikasikan. Kemudian dan tolong segera hubungi siapa keluarganya, sekiranya apa, sampaikan bahwa dinas pendidikan. Jadi walaupun telepon itu tidak ada yang angkat, tinggalkan cicak di WA itu bahwa kami dari dinas pendidikan kepada siapa kami bisa berkomunikasi selanjutnya dan apa yang bisa kami lakukan untuk penyelamatan ini. Jadi itu saya juga dan Pak Ateng kemarin gitu ya sudah bisa bicara. Memang kemarin kalau sekarang sudah lebih sudah lebih ini, saya bisa bicara. Pak Ateng itu juga sebuah saya merasa bahwa ini semua. Nah teman-teman semua barangkali itu, mumpung semua kita masih diizinkan oleh Allah untuk bil hikmah seperti ini, baik dari orang-orang dekat seperti ini, baik nanti kita lihat berita-berita dan lain-lain, maka mari terus kita alirkan potensi-potensi kita yang kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan ini kita peroleh. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita alirkan terus, insya Allah, karena kita bersatunya adalah di keluarga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, maka indikatornya adalah layanan pendidikan di Jakarta. Ya, jadi mari kita bangun kesadaran masing-masing bahwa ketika kita bekerja, sesungguhnya kita bekerja untuk bukan ketika kita bekerja baik, juga bukan semata-mata karena kita bekerja ya karena sudah sebuah rutinitas, tapi ketika kita bekerja semua itu semata-mata bahwa itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri, yang kita tidak pernah tahu kapan kita bisa melihat itu semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan di 10 hari terakhir Ramadan, teman-teman berduduk bersama, berdoa bersama, ini bagian ikhtiar kita juga menjemput Lailatul Qadar yang dijanjikan Allah di 10 terakhir, yang kita sangat ingin mendapatkannya, karena ada mega bonus di sana. Jadi insya Allah itu, Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita saling mengingat bahwa kita hidup di dunia itu sementara, mari kita dengan cara yang baik, dengan kehidupan kita yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri, Pak Ustadz Hidayat. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi. Terima kasih sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.